Perkenalkan, nama saya Florentius Mikael dari kelompok 9 kelas M2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengaktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Satu, membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah sangat penting dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasi diri secara akademik dan sekaligus mengomunikasikannya di berbagai forum. Artikel ilmiah terbagi atas dua jenis, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Dan masih ada jenis artikel lain yaitu artikel ilmiah populer yang pada dasarnya sama dengan artikel konseptual tetapi disajikan dengan gaya yang lebih informal. 2. Menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditata menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik, sedangkan artikel populer tidak terlalu terikat pada konvensi. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Menurut Cargill dan O'Connor serta Lin dan Evan, mengisyaratkan bahwa struktur teks artikel penelitian menunjukkan struktur berpikir dan tahapan-tahapan pembabakan yang jelas. Struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisannya. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Dan setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak. Pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak. Pendahuluan, tujuan, pustaka, pembahasan, dan simpulan. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel maupun yang non-konseptual. 2. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah 1. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan 3. Cara atau dalam hal pendekatan, metode atau teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. 3. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka adalah artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas.
dan kedua ulasan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang bab tinjauan pustaka dilengkapi dengan kerangka pikir. 4. Metode penelitian. Genre mikro yang digunakan pada bab metode penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Deskripsi yang digunakan untuk menjelaskan wujud dari sifat-sifat data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Adapun prosedur digunakan untuk menyatakan langkah-langkah penelitian. 5. Hasil. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. 6. Pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. 7. Simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab dan pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan pada pembahasan. 8. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang, serta disampaikan secara ringkas dan jelas. 9. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi dalam hal formulasi bahasa artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya cenderung informal, sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah. 3. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan publikasinya. A. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, dua keuntungan diperoleh sekaligus. Pertama, akan lebih mudah membaca artikel ilmiah, dan kedua, dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan yang tepat. B. Menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan di formulir seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Kegiatan membangun teks artikel ilmiah secara bersama-sama. Mencermati isi teks, struktur teks, hubungan antara genre makro dan genre mikro, serta ciri-ciri bahasa teks laporan. 1. Mengevaluasi dan mengkonstruksi teks artikel ilmiah. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama berdasarkan teks laporan yang sudah ada, baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan. Laporan itu dapat ditemukan di antara lain perpustakaan atau melalui internet. Menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Sistematika penulisan artikel ilmiah. 1. Judul, 2. Identitas, 3. Abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 4. Keyword, 5. Pendahuluan, 6. Metode, 7. Hasil, 8. Pembahasan. Kegiatan membangun teks artikel ilmiah secara mandiri. Tujuan akhir bab 5 adalah membuat teks laporan penelitian dan laporan kegiatan secara mandiri. Caranya adalah memahami prinsip-prinsip penyusunan laporan. 1. Membuat rangkuman. Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran pada bab ini, diharapkan bias menguasai isi materi yang telah dijelaskan. Apabila terdapat bagian yang belum dipahami, terdapat membaca dan mengkajinya sekali lagi. 2. Membuat tugas dan proyek tentang teks artikel ilmiah. Adapun laporan kegiatan itu mungkin berkenaan dengan tugas akhir atau magang, lokakarya, diskusi, pelatihan, studi banding, pentas seni, dan kegiatan lain yang merupakan program ekstrakurikuler mahasiswa.
Contoh jurnal Equilibrium FEUPB. Jurnal Equilibrium Manajemen adalah jurnal terbitan khusus Prodi Manajemen Universitas Pancabakti yang diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa yang berkepentingan untuk mempublikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam informasi riset di bidang manajemen. Publikasi jurnal Equilibrium Manajemen mencakup tidak ada batas pada area manajemen fungsional keuangan, pemasaran operasional, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, etika bisnis, manajemen pengetahuan, dan organisasi pembelajaran. Jurnal Equilibrium Manajemen adalah jurnal terbitan khusus Prodi Universitas Pancabakti yang diperuntukkan bagi dosen yang berkepentingan untuk mempublikasikan penelitian yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam informasi riset di bidang manajemen. Kesimpulan, dalam konteks teks artikel ilmiah, terdapat dua jenis artikel ilmiah, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Terima kasih.